Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan sharing cara pemasangan GPS tracker pada Honda Mobilio ya. Ini GPS trackernya ini saya beli lagi yang sama dengan yang sebelumnya pernah saya unboxing. Makanya saya nggak akan jelasin lagi cara fitur-fiturnya ya, karena di unboxing sebelumnya sudah saya jelaskan. Videonya saya bagi di sini ya, mungkin ya. Jadi bisa klik aja. Jadi ya saya singkat aja ya, GPS tracker yang bentuknya relay ini simple ya. Cara pasangnya simple. Jadi ini kalau ada 3 kabel, merah untuk ke power, kemudian hitam untuk ke ground. Nah, kemudian yang kuning ini untuk ACC. Jadi untuk status ACC. Sementara yang ini adalah untuk cut off ya. Jadi kalau kita mau fungsikan cut off-nya, dia bisa cut off. Jadi matiin mobil, misalnya kita serikan dengan fuel pump bisa, atau dengan kelistrikan mobil juga bisa gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah setting adminnya, nomor admin sama datanya, pakai datanya AVN-nya itu yang terpenting ya. Jadi setting. Nah, untuk aplikasinya pakai Untrack ya. Ada juga saya bagi di video sebelumnya. Jadi ini Untrack, bisa di scan aja barcode-nya. Nah, untuk kita bisa pakai ID-nya di sini. Di balik sini untuk ID-nya, email ID-nya. Jadi kita bisa login ke Untrack pakai email ID ini. Kemudian password-nya default-nya 123456 ya. Di sini juga ada. Makanya saya nggak akan bahas detail karena sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Ya, di sini 123456. Nah, yang terpenting adalah kita set adminnya dulu. Admin 123456 spasi admin plus spasi plus nomor HP kita. Jadi dia nanti kalau adminnya udah di set, dia hanya bisa mematuhi perintah dari HP kita aja, yang maksudnya perintah misalnya untuk untuk ngasih perintah lewat SMS hanya yang HP kita aja yang dia jalankan gitu. Sementara yang lain hanya bisa untuk tracking aja gitu. Nah, untuk mengubah password juga, kalau mau dirubah password ada juga caranya di sini. Nah, untuk APN juga bisa di sini. Nanti kita settingnya seperti itu aja lewat SMS ya. Caranya mungkin saya screenshotkan seperti ini. Sebelumnya cara pasang ininya ya, sebelumnya sudah saya videokan juga cara pasangnya di sini. Dibuka aja. Sebenarnya dibuka aja sini. Nah, seperti ini ya. Ini antenanya. Nah, dia punya baterai internal ya di dalamnya. Jadi dia waktu kita colok kartu dia langsung nyala. Nanti kita coba colok kartu. Ini kartunya, saya kartu halonya pakai kartu halo yang khusus untuk GPS. Ini 22.000 udah dapat SMS 100 dan pakai data 500 MB. Ini cukup sekali karena dia defaultnya itu per 15 detik dia akan ngasih sinyal seperti itu. Ini pemasangannya, bentar saya lihat dulu ya. Ini sorry malam, mata saya ini agak rabun. Oke, pasangnya seperti ini ya. Jadi bagiannya itu seperti ini. Kita coba, iya, dia akan langsung menyala seharusnya. Kita lihat tuh, dia akan langsung menyala seperti ini. Itu ya. Oke, sekarang saya tutup lagi. Ini jadi menyala seperti ini. Sekarang saya tutup lagi. Tekan aja. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini pemasangannya tenang aja, kalau kebalik gini dia nggak akan bisa terpasang. Nah, udah segitunya aja. Nah, sekarang saya akan set admin sama nomor HP-nya ya. SMS-nya akan saya screenshot nantinya seperti ini. Seperti itu ya. Adminnya dan AVN udah saya set pakai SMS. Untuk selebihnya sebenarnya bisa juga di set pakai SMS nih. Ini untuk lihat cara settingnya ada semua di sini ya. Jadi misalnya mau cut off, kita kirim SMS 555 gitu, seperti itu. Ingin mengembalikan ke normal, kita kirim SMS resume-nya apa ya?
SMS 666 seperti itu. Oh ya, untuk cut off ya, ini normalinya close, jadi terhubung terus antara hijau dengan biru ini. Nah, saat kita kasih perintah cut off, misalnya dia kirim SMS 55, dia akan terputus. Jadi makanya ini nanti bisa di seri dengan fuel pump atau apa, terserah kita. Tapi untuk ini saya tidak akan fungsikan. Saya memang masih belum akan memfungsikan cut off ya, karena mobil ini sering dipakai bukan oleh saya gitu. Saya takut ada masalah di cut off-nya pas saya lagi nggak ada gitu. Nah, untuk menjumpernya kan perlu tahu pengkabelannya gitu, seperti itu. Jadi untuk cut off memang tidak akan saya fungsikan, saya hanya akan fungsi lacak. Nah, seperti yang saya bilang, ini merah untuk power, hitam untuk grounding, dan kuning orange ini untuk ke ACC. Nah, di Mobilio di mana pengkabelannya nanti akan kita lihat, karena memang video saya ini adalah untuk cara pemasangan di Mobilio ya. Kalau untuk sharing mengenai aplikasi dan segalanya sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, kita langsung aja pasang ini GPS tracker ini di Honda Mobilio. Oke kawan-kawan, ini sementara powernya saya masukin ke aki dulu ya. Power dan ACC nya pakai aki, negatifnya pakai aki. Ini untuk ngetes aplikasi Yuntrack-nya ya. Nah, jadi ini aplikasi Yuntrack bisa di-download di Play Store ya. Nah, kita masuknya ada 3 pilihan, email ID, user ID, atau lisensi plate. Nah, kawan-kawan bisa pilih email ID aja. Nah, masukkan email ID yang tadi ada di GPS trackernya, kemudian passwordnya password yang default tadi. Kalau belum diubah pakai password itu. Kita login. Oh ya, sebelum login bentar ya. Sebelum login sebenarnya ada pilihan ini ya. Jadi, nah sebelum login juga ada ini pilihan untuk petanya ya. Jadi bisa Google, Baidu, atau Avamap ya. Jadi ini diklik atas ini ya. Bisa seperti itu. Cuman saya biasakan pakai Google aja. Di Google bisa, atau mau pakai Baidu juga bisa. Oke. Nah, ini tadi pakai apa ya? Tampil ya seperti ini. Petanya. Nah, ini posisi yang sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat ya, statusnya kelihatan, statusnya stop, kemudian GPS powernya connected, karena ini saya hubungkan ke aki mobil ya. GPS sementara seperti itu untuk ngetes aplikasinya. Kemudian GPS-nya strong, kemudian voltage-nya ini di mobil tersebut 12,9, ACC-nya on. Kenapa on? Karena ACC-nya saya hubungkan juga ke positif aki, jadi seolah-olah on seperti itu. Untuk history belum ada history karena belum jalan ya. Nah, di ini kita bisa klik more. Nah, di sini kita bisa send komen ya, banyak sekali komen-komen di sini. Oh ya, untuk monitor via HP ini sebenarnya bisa lebih dari satu HP, bisa akses gitu. Jadi kita yang penting kita tahu email dan passwordnya. Jadi bisa banyak HP yang monitor gitu. Cuma kalau untuk kasih komen rasanya hanya HP yang admin number tadi aja seperti itu. Oke, sekarang kita langsung pasang aja di mobilnya. Ini tadi sementaranya di aki aja untuk ngetes GPS-nya. Nah, sekarang kita pasang benar-benar di mobilnya, nanti kita langsung tes jalan seperti itu. Sebenarnya semalam udah saya pasang sementara seperti ini aja ya. Jadi negatifnya saya hubungi ke sini, kemudian positif dan ACC saya hubungi sini untuk ngetes aja. Tetapi lebih bagus di dalam kabin daripada di ruang mesin, karena ruang mesin ini panas, takutnya GPS-nya lebih mudah rusak gitu. Makanya ini saya sudah di Honda Mobilio ya. Mobilio saya ini 2014 ya. Takutnya beda mobil, beda lagi gitu, beda tahun ya. Yang terbaru, dashboard terbaru kan beda. Ini tempat screennya. Saya mau buka dulu tempat screennya. Nanti kita lihat di mana screen main power dan ACC-nya. Oke, karena Honda ini ngirit biaya bikin map ya. Mapnya screen di balik tutup screen seperti ini. Biasanya kalau mobil lain kan ada mapnya di situ, di balik tutup itu, supaya kita kalau emergensi di jalan kita bisa cari tuh screen mana yang putus seperti itu ya. Tapi Honda kayaknya ngirit di sana ya. Jadi kita harus buka buku manual, makanya kemana-mana harus bawa buku manual ya.
mungkin dibutuhkan nanti pas di jalan, atau minimal kawan-kawan print out mapnya terus tempel di sana gitu. Saya dulu pernah saya tempel tapi kayaknya udah hilang. Saya lihat dulu screennya yang mana main powernya. Ini dia peta screennya ya, ada di halaman 211. Nah ini kalau saya lihat yang selalu ada power di sini itu yaitu pengunci pintu utama. Ini selalu ada power walaupun mobil tidak di ACC, tidak dikunci kontak, tidak di on kan, ini pengunci pintu utama selalu ada power. Jadi ini saya jadikan untuk sumber powernya juga untuk GPS tracker. Kemudian untuk ACC nya kalau kunci kontak di on dia akan ngasih sinyal. Saya akan ambil dari ini aja, soket daya aksesoris, karena ini soket daya aksesoris ini dia akan on pada saat di ACC on seperti itu ya. Oke. Nah ini screen nomor 8 dari atas 30 ampere. Ini akan saya tes dulu seperti apa. Screennya udah saya cabut. Nah penjepitnya ini juga kita nggak dikasih sama Honda ya untuk nyabut screen ini, jadi ini saya ambil dari Toyota Raizi. Mungkin Honda ngirit juga ya untuk ngasih pencapit fuse ya. Jadi kalau kawan-kawan emergensi di jalan susah nih, jadi mending siapkan aja pencepit fuse sama peta fuse ya untuk keperluan emergensi di jalan. Jadi itu screen nomor 8 ya dari atas ini. Saya fokus dulu, hitung aja nomor 8 dari atas ini, nah, yang di sana. Sekarang kita tes ya, kita tes. Bentar. Oke, nah ini kelihatan dia nyala dalam keadaan mobil nggak diapa-apain, udah nyala, artinya dia ada power terus di sana. Saya akan koneksikan ke sana. Oke, saya jepit seperti ini ya. Tapi kalau bagusnya kawan punya jumper fuse ya, itu lebih bagus lagi. Cuma karena saya belum beli jumper fuse, sementara saya seperti ini dulu. Jadi dijepit di kaki fuse. Saya jepit seperti itu. Nah ini kelihatan udah nyala ya, artinya powernya udah masuk. Nah selanjutnya nanti kita akan coba untuk ACC nya. Jadi kita hitung dari sini nomor 7, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang kuning ini ya, kuning ini itu kalau kita lihat 20 ampere pas ya. Nah nanti kita tes dulu pakai obeng ini ya, pakai test pen ya. Saat kunci kontak belum di on kan dia mati ya. Sekarang kita coba on kan kunci kontak. Nah ini saat kunci kontak di on kan lampu merahnya nyala, jadi artinya bisa diambil dari sana. Jadi saya ambil di soket aksesoris ya, bukan di soket daya aksesoris, tapi di aksesoris aja, di nomor 35. Di nomor 35 bentar. Oke, saya ambil di soket aksesoris ya, yang ini nomor 35 yang 7,5 ampere. Jadi dia kalau di sana di barisan ini fuse warna coklat di bawah itu udah saya lepas. Yang warna coklat nomor 8 dari atas gitu ya. Sama aja sih dengan yang atasnya, cuma saya ngambil yang bawahnya aja, karena kalau yang dari bawahnya itu udah lewat fuse yang atasnya, jadi dia diamankan oleh fuse yang atasnya juga. Oke, seperti itu ya kawan-kawan jadinya. Jadi ACC sama power udah tersambung, tinggal untuk kabel groundingnya ya. Sekarang kita tes dulu ACC nya. Oke, kita bisa lihat di test pen-nya ya. Saat ACC dinyalakan dia akan nyala, ACC dimatikan dia akan mati. Oke, udah berhasil untuk ACC nya. Sekarang kita kabel grounding, ini yang paling gampang sebenarnya. Ini keseluruhannya ya kawan-kawan. Jadi saya ingatkan lagi, untuk ini yang merah saya sambungkan ke screen nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, nomor 8 ya dari atas sini, yang sebelah kiri yang 30 ampere itu sebenarnya untuk lock ya, central lock, yang karena central lock itu kan selalu on powernya, jadi bisa diambil sebagai untuk power. Kemudian yang orange ya, yang orange ini juga nomor 8 dari atas ya. Ini adalah screen untuk aksesoris, karena aksesoris itu kan ACC ya, kalau dia on baru dia nyala gitu, kalau kunci kontak on dia baru nyala, jadi bisa dianggap sebagai ACC. Kemudian untuk groundingnya saya connect ke atas sini aja, saya jepit seperti itu ya. Selanjutnya saya akan rapikan. Ini sudah saya cek di aplikasinya, powernya udah connected, tapi ini harus kita rapikan dulu. Oke, ini
udah dirapikan ya. Jadi saya taruhnya ke sana ya, ke tengah-tengah situ. Di bawah situ, di belakang sini ya, belakang soket power ini. Sinyal satelitnya lumayan dapat 9 ya. Jadi cukup lumayan. Tadinya saya ragu kalau dalam kabin kecil ya, tapi ini lumayan dapat 9, jadi lumayan akurat lah nanti. Nanti kita coba aja di jalan. Sekarang saya akan tutup lagi fuse box-nya. Oke, ini setelah dilakukan perjalanan ya, kita lihat historinya. Nah, ini seperti ini, kita bisa lihat historinya ya. Kita klik. Nah, ini kita bisa lihat perjalanan mobil tersebut. Kita bisa pakai peta macam-macam ya. Kita bisa lihat perjalanan mobil kita. Dan kita bisa percepat ya, kalau kita pengen percepat. Di sini aja kita geser yang bawah ini. Ini dia tuh lebih cepat dia kan. Tuh, seperti itu. Oke, itu aja sharingnya, semoga bermanfaat ya pemasangan GPS ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi mobil-mobil kawan-kawan yang pengen pasang GPS dengan budget murah ya. Jadi total sudah sama kartunya sekitar 280 tambah 50 ya beli kartunya. Berarti 330 rupiah kita udah bisa dapat GPS tracker yang cukup mumpuni, dan dari bentuknya seperti relay itu jadi tersamarkan gitu, bentuknya tersamarkan, tidak gampang diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.